Banyak yang bertanya kepada saya, pasien saya, klien saya, Kang, bagaimana sih mengatasi asam lambung itu ketika kita di rumah, asam lambung kita naik, penanganannya dengan cara apa? Ketika titik-titik refleksi yang harus dekat, ditekan, dan obatan-obatan tradisional yang harus diminum, itu apa aja katanya. Nah, video kali ini saya akan membahas titik refleksi asam lambung dan pengobatan minuman tradisional. Nah, jangan di skip, simak video kali ini, like and share, dan jangan lupa subscribe videonya biar video-video berikutnya saya bikin video yang lebih informasi tentang dunia kesehatan terapis herbalis. Penyakit umum masyarakat yang biasa terjadi di kalangan kita semua, biasa asam lambung kita. Terkadang asam lambung itu ada yang lebih kronis, lebih tinggi bertahun-tahun, ada yang secara tiba-tiba baru beberapa bulan, ada juga belum pernah mengalami asam lambung, bisa terjadi terasa asam lambung itu naik karena perut itu akan merasa tidak nyaman, bawaannya jadi ke bawah lemes, ataupun dari kram dari perut kita itu kan. Kenapa bisa terjadi asam lambung? Biasa dari tidak teraturnya dari pola makan, nah, tidak teraturnya juga dari pola tidur, nah, ataupun ada pemikiran-pemikiran yang kita beban, kecapean, terlalu stres dalam pemikiran, sehingga asam lambung pun ketika stres kita, pemikiran kita lebih tinggi, tidak bisa punya masalah yang tidak bisa dipecahkan, problematika, dan asam lambung pun ikut terasa naik. Maka biasa kalau misalkan asam lambung kita ketika sedang naik, kunci yang pertama adalah tenangkan pikiran kita, relaksasi, kita jangan terlalu ambisi, terlalu stres, kita merasa nyaman, banyak juga berzikir kepada Allah dan banyak ibadah-ibadah kepada Allah sehingga pemikiran kita jauh dari masalah beban, stres, sehingga asam lambung kita tidak terlalu meningkat atau tidak terlalu tinggi. Maka titik refleksi yang kali ini saya akan kasih tahu buat kita semua, walaupun kita di rumah tidak bisa berobat keluar, ataupun mendadak kita di rumah terasa asam lambung kita naik, cara penanganannya yang pertama adalah kita harus tahu letak titiknya ada dua. Letak titik yang pertama adalah dari tangan. Dari tangan ini sejarak dari ibu jari kita bisa ditekan ataupun diurut ke atas. Nah, ditekan minimal 3 ataupun 5 menit. Nah, bisa kita nyuruh ke istri ataupun istri bisa nyuruh ke suami. Nah, boleh juga kita sendiri juga bisa, merasa kita nyaman. Kanan kiri ya, tangannya 2, kanan kiri. Balik lagi ke sini. Nah, bisa dielus ke atas, ditekan, bisa boleh dipijit-pijit sehingga. Lalu titik yang kedua apa sih Kang? Titik yang kedua dari telapak kaki, sejajar dari ibu jari. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Ya. Nah, sejajar dari ibu jari ini boleh pakai minyak zaitun ataupun tidak pakai minyak pun nggak apa-apa. Yang penting bisa memijatnya ataupun mengurutnya. Di sini tekan, boleh ke atas, tapi jangan diusap bang, jangan diusap-usap, dihalus-halus gitu kan. Kalau bahasa Sundanya diusap-usap gitu kan, dihalus-halus gitu kan. Nah, ditekan baru dipijit ke atas, tekan minimal 3 ataupun 5 menit. Kita merasa nyaman, kita balik lagi ke tekan ke atas, tekan ataupun tekan di daerah sini. Biasa kalau asam lambungnya tinggi, bisa kalau ditekan di sini pun terasa sakit. Makanya biarin terus, jangan sampai berhenti, minimal 3 atau 5 menit, berulang kali kanan kiri, terus kita merasa nyaman. Nah, terus tip yang ketiga ya,
ini ada tips tambahan ya, harusnya kan titik itu titik refleksinya kan 2, ini titik tambahan. Karena biar terjadi asam lambung itu semakin menurun, otomatis pola pikir kita, stres kita, beban kita diturunin juga kan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pengobatan EFT. Kita bisa melakukan pengobatan EFT ataupun meditasi diri kita dengan relaksasi. Ketika sudah refleksi itu dimulai, tangan sama kaki sudah dipijat, diusahakan tenang, hening, nyaman, dan mata dengan terpejam. Tarik nafas lewat hidung, tarik yang dalam-dalamnya, tahan di perut. Terus lepas lewat hidung. Minimal 3 kali tarik nafas ya, sampai pemikiran kita, relaksasi kita merasa nyaman kan? Biar pemikiran kita, relaksasi kita merasa rileks, merasa nyaman. Setelah refleksi titik refleksi kita sudah dipijit, pengobatan dari EFT kita sudah mulai kan, baru kita minum obatan tradisional. Saya sudah menyiapkan semua obatan tradisional apa aja yang harus kita dibuat di rumah dan dibikin seduhan buat minuman asam lambung. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke ya. Nah, setelah kita melakukan tadi pijat refleksi dari tangan dan kaki dan merelaksasikan dengan tarik nafas selama 3 kali, baru kita boleh membuat ramuan-ramuan tradisional ataupun disebut rempah-rempah yang ada di dapur kita. Pasti semua umum pasti rempah dapur itu pasti semua kenal semua pasti kan. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui ataupun belum tahu informasi, makanya video ini saya buat kalian semua yang belum tahu informasinya. Saya bagikan share untuk semua, sehingga kita semua asam lambung bisa diatasi dan bisa diobati secara di rumah. Apa aja rempah-rempah yang harus dibuat? Pertama, 1 ruas jahe, mungkin 1 jempol ya. Cari jahenya yang lebih agak halus kali ya, lebih bersih kan. Nah, yang kedua, kayu manis. Nah, kayu manis nih, 1 batang kayu manis. Tapi kalau kayu misalnya yang kecil boleh 2 kan. Ini kan patah juga nih, kecil nih. Nah, gini nyambung nih. Nah, kayu manis. Dan yang ketiga, ini ketumbar. Nah, ketumbar kasih cukup aja. Ketumbaran. Kalau kata orang Sunda apa ya ini ya? Ketuncang ya. Kali ya, kayak pedas-pedas itu, tapi ini bukan pedas sih kan. Cari ketumbaran yang agak halus, bersih kan. Nah, terus gimana cara buatnya? Boleh direbus. Ini saya punya jahe yang udah digeprek ya, geprek halus ya, kulitnya udah dikupas, sudah digeprek. Boleh tiga-tiganya direbus dengan takaran air 300 ml ya, mililiter. Nah, boleh juga bisa tuangin ya, angin air panas nih. Boleh segelas ini ataupun 300 ml lah. Nah, jahenya rendam ke air yang panas banget. Nah, boleh tambah kayu manis kan. Nih, ketumbarnya secukupnya aja. Nah, ketumbarnya kayak ketumbar ini kalau dicampur pakai air panas itu kayak teh gitu kan. Kita diamin selama 30 menit ataupun bisa kurang lah kan. Jangan terlalu panas, jangan terlalu
dingin. Nah, lalu gimana setelah udah 30 menit? Setelah 30 menit kita saring ke gelas yang kosong. Hadapin. Nah, oh. Ini contohnya udah 30 menit kali ya. Kalau yang di rumah jangan langsung disaring, diam 30 menit ataupun udah merasa nggak terlalu panas kan. Selama udah 30 menit baru kita saring. Terus cara minumnya apakah boleh pakai madu ataupun tidak? Boleh pakai madu. Bisa dituangin madu 1 sendok. Cukup madu 1 sendok. Boleh juga tidak pakai madu. Nah, tapi lebih enak sih kalau nggak pakai madu. Nah, enak. Nah, minum pas ketika masih hangat, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Kita merasa masih hangat kita minum. Mantap, minuman rempah yang tradisional yang mantap banget. Gimana cara minumnya? Bisa 1 kali 2 malam sama pagi keadaan perut kosong gitu ya, ataupun setelah kita udah makan kita lupa nih belum bikin nih, boleh kasih jarak minimal 1 jam ataupun 2 jam. Nah, tapi kalau ingat sebelum makan bisa bikin malam setelah habis mau tidur, bikin ramuan ini rempah tradisional nih. Boleh ketika pas minum sebelum tidur, tapi jangan minum kopi ataupun makan ngemil-ngemil kan. Apapun kalau pagi hari pas sarapan jangan bikin minuman semacam minuman saset-saset dulu. Lebih baik ketika asam lambung kita lagi terasa, maka bikinlah rempah-rempahan tradisional kayak jahe, kayu manis, dan ketumbar kan. Mantap. Karena pada dasarnya ketika kita sudah sering mengonsumsi obat-obatan rempah, herba-herba yang kita alami itu, yang Allah udah ciptakan luar biasanya ini, maka kita sudah bersahabat tubuh kita dengan rempah-rempahan tradisional yang Allah sudah ciptakan. Karena tidak ada yang bisa bikin produksi rempah-rempahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dahsyat banget ketika kita sering minum rempah-rempahan yang Allah sudah produksi buat kita semua. Sayangnya kalau kita tidak mengonsumsi minuman rempahan, maka kita tidak akan pernah tahu kesehatan dan kesembuhan itu dari mana datang sumbernya kan. Oke, semoga video kali ini yang nonton dari awal sampai akhir yang tidak menyempit, semoga kalian mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Silakan kalian bisa dicoba di rumah, dilakukan dan diyakini, dan tentunya banyak berdoa dan dengan ikhtiar seperti refleksi dan minuman rempah ini kan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Semoga yang subscribe diberikan kesehatan untuk kita semua dan berikan kelapangan rezeki yang berlimpah ruah. Dengan video kali ini saya dengan kedepannya akan membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk kita semua, yang mudah kita pahami dan bisa kita ditangani di rumah kan. Bisa kalian like and share ke bagi-bagi ke teman-teman yang mungkin ada saudara, teman kerja, teman yang jualan, teman bisnis, tetangga kita yang belum mengetahui yang punya penyakit asam lambung. Boleh kalian share dan kasih tahu infonya. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua, amal kebaikan kita semua, karena membagikan video share ini, dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Salam Pondok Bumi sehat untuk semuanya.